Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang struktur pasar. Struktur pasar adalah bentuk atau susunan suatu pasar yang menggambarkan jumlah penjual dan pembeli, jenis produk, tingkat persaingan, serta kemudahan keluar masuk pasar. Struktur pasar penting dipahami untuk mengetahui bagaimana harga terbentuk dan bagaimana pelaku usaha bersaing. Struktur pasar dibagi menjadi 6 jenis, yaitu yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak, sehingga tidak ada satupun pihak yang bisa mengatur atau mempengaruhi harga. Harga terbentuk murni dari mekanisme permintaan dan penawaran. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna itu, yang pertama, jumlah penjual dan pembeli sangat banyak. Yang kedua, produk yang dijual homogen atau seragam. Yang ketiga, tidak ada hambatan masuk dan keluar pasar. Yang keempat, penjual dan pembeli bebas menentukan keputusan. Dan yang kelima, harga ditentukan oleh mekanisme pasar, bukan oleh satu perusahaan. Contoh pasar persaingan sempurna, yaitu pasar sayur tradisional, hasil pertanian, dan pasar ikan. Kelebihan dari pasar persaingan sempurna itu harga stabil dan efisien, tidak ada pihak yang dapat memonopoli harga, dan kekurangannya penjual sulit mendapatkan keuntungan besar dan produknya tidak bervariasi. Yang kedua, ada pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar yang hanya memiliki satu penjual atau satu perusahaan yang menguasai seluruh pasar. Karena tidak punya pesaing, perusahaan dapat mengatur harga, mengatur jumlah produksi, dan mengontrol kualitas. Ciri-cirinya itu, yang pertama, satu penjual menguasai pasar, dan yang kedua, tidak ada barang dan pengganti dekat. Yang ketiga, harga ditentukan oleh penjual. Yang keempat, hambatan masuk sangat tinggi. Contohnya itu seperti PLN, PDAM, dan PT KAI. Yang ketiga, ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar di mana hanya ada beberapa perusahaan besar yang menguasai sebagian besar penjualan. Karena jumlah penjualan sedikit, tindakan satu perusahaan bisa mempengaruhi perusahaan lain. Ciri-cirinya, penjual hanya beberapa atau hanya sedikit. Produk bisa homogen atau berbeda. Persaingan ketat dalam harga dan promosi. Yang terakhir itu ada hambatan masuk bagi pesaing baru. Contohnya seperti perusahaan rokok, operator seluler seperti Telkomsel, Indosat, Excel, dan mobil. Yang keempat, ada pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah pasar di mana banyak penjual, tetapi produk yang dijual berbeda satu sama lain. Ciri-ciri pasar monopolistik, yang pertama, banyak penjual. Yang kedua, produk berbeda-beda. Yang ketiga, promosi sangat penting. Yang keempat, penjual memiliki sedikit kekuasaan untuk menentukan harga. Dan yang terakhir, mudah keluar masuk pasar. Contohnya seperti toko pakaian, restoran, kosmetik, dan kafe. Yang kelima, ada pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah kebalikan dari monopoli. Satu pembeli tetapi banyak penjual. Pembeli inilah yang menentukan harga karena penjual tidak punya opsi lain. Situasi ini sering terjadi di pedesaan atau daerah tertentu. Misalnya, contoh pertama itu, hanya ada satu pabrik yang membeli hasil karet dari para petani. Contoh kedua, satu perusahaan besar membeli susu dari banyak peternak kecil. Karena hanya ada satu pembeli, seringkali petani atau penjual berada pada posisi lemah. Yang keenam, ada pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni adalah pasar dengan beberapa pembeli besar, tetapi banyak penjual kecil. Pembeli memiliki kekuatan tawar yang tinggi, sedangkan penjual sulit menawar harga. Ciri-ciri pasar oligopsoni itu, beberapa pembeli menguasai pasar, penjual banyak, dan pembeli punya kekuatan tawar yang besar. Terjadi pada komunitas pertanian dan peternakan. Contoh, beberapa perusahaan besar pembeli kakao atau kopi.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang struktur pasar. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.